Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sholawat burdah sekaligus sholatul atos yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita melaksanakan ibadah rutinitas kita, yaitu membaca Ratibul Athos dan sholawat ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Penjelasan berdiri bagi yang puasa. Bagi orang yang puasa wajib pada sholat fardu berdiri. Bagi orang yang puasa, maksudnya yang mampu, wajib pada sholat fardu berdiri. Kalau tidak puasa berdiri, boleh duduk. Kalau tidak puasa duduk, boleh berbaring. Kalau tidak puasa berbaring, boleh bertelantang. Kalau tidak puasa bertelantang, hendaklah mengisyarat dengan pelupuk mata. Isyarat di dalam diri kita. Kalau ini juga tidak dapat dilakukan, ya, ada kawan juga berisyarat mata, misalnya hendaklah melakukan sekalian perbuatan sholat itu dengan hatinya. Hati, jangan lagi mainan ya. Kada kau lagi bergerak ke sana, mata kada kau lagi berkedip, hati jangan lagi. Tidak lepas kewajiban sholat selama orang itu masih berakal. Tidak lepas kewajiban sholat selama orang itu masih berakal. Ya kan ada akalnya lagi. Kecuali akalnya hilang, nah ada wajib apa? Hati itu ya kada kau bergerak begitu bang. Ya, nunggu jemputannya lagi. Nah, jadi selama masih ada akal, masih sehat, masih ingat, kewajiban sholat itu tidak terlepas. Nah, itu masalah berdiri. Kemudian penjelasan Fatihah. Syarat-syaratnya: satu, memperdengarkan akan dirinya jika ia baik pendengaran dan tidak ada gemuruh. Jadi membaca Fatihah itu kita harus mendengar, diri kita sendiri harus mendengar, asal pendengaran kita baik lah. Kalau misalnya gemuruh kan ada sebab. Karena kalau kita mendengar sebab itu sepenuhnya ya kan, misalnya hujan lebat, atap seng, kada kawan, berarti kan itu sebenarnya ada gangguan, ada gemuruh, itu berarti kada bisa kita mendengar seluruhnya, itu masih dimaafkan. Yang maksudnya yang harus mendengar itu kalau keadaan itu hening, sepi, ya kan, tidak ada gemuruh, tidak ada gangguan. Nah itu kita harus mendengar apa yang kita baca daripada Fatihah tadi. Ya jelas, harus jelas. Yang kedua, tartib, artinya menurut susunan yang dikenal, jangan dibolak-balik Fatihah itu. Kemudian yang ketiga, mualat, artinya tidak ada perceraian atau tidak ada berhenti yang lama antara ayat Fatihah.
Kalau misalnya pas baca sayat, awas hanya bacanya yang nyambungnya. Kemudian yang keempat, memelihara huruf-huruf tasydid-tasydidnya dan makhraj-makhrajnya dipelihara. Ya kan? Memelihara huruf-huruf tasydid-tasydid dan makhraj-makhrajnya. Nah, kalau bisa-bisanya ya kan? Yang akan kita pelajari dahulu ya kan? Misalnya belum belajar. Nah, kecuali misalnya sudah belajar, nah belum belajar lagi kan kawaii kan kayak mana bagus misalnya belum belajar lagi. Kemudian yang kelima, jangan ada salah baris yang merubah makna. Jangan ada salah baris yang merubah makna. Kemudian yang keenam, jangan membaca dengan qiraat yang jarang dipakai serta merubah makna. Jangan membaca dengan qiraat yang jarang dipakai ya, serta merubah makna. Nah, qiraat itu ada 7 qiraat bacaan. Nah, yang kita baca yang banyak dibaca orang juga ya kan? Qiraat hafaz kan kita baca sehari-hari itu. Qiraat hafaz ya. Kemudian yang ketujuh, jangan mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain. Yang kedelapan, membaca semua ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mazhab Syafi'i. Bismillah itu termasuk satu ayat. Nah, kecuali mazhab yang lain. Misalnya Maliki, ya kan? Nah, ini kan ada Bismillah. Hanafi Hambali, Bismillah juga cuma sir, ya. Kemudian yang kesembilan, membacanya dengan bahasa Arab. Tidak boleh terjemahnya. Terjemahannya tidak boleh. Kemudian yang kesepuluh, membacanya di waktu berdiri bagi yang puasa berdiri dan membacanya pada tiap-tiap rakaat. Jadi setiap satu rakaat dibaca Fatihah itu. Setiap rakaat kita baca Fatihah, terkecuali rakaat masbuk. Rakaat orang yang masbuk artinya kada sempat membaca, itu ditanggung imam, tanggungan imam. Siapa yang jahil Fatihah dan uzur belajar karena guru tidak ada, maka dan bagus yang lainnya, ya kan? Siapa yang jahil Fatihah, jadi ini kada tahu lalu ya kan? Dan uzur belajar karena guru tidak ada misalnya, anak belajar gurunya kada ada misalnya. Dan bagus yang lainnya, artinya bacaan yang lain bagus. Allah misalnya wadduha bagus, itu 7 ayat sebanding dengan ada tadi ya kan? Alhamdulillah takasur misalnya bagus bacanya itu. Wajib atasnya 7 ayat. Yang lain daripada Fatihah, amun Fatihah ada bisa lalu Fatihah ya kan? Boleh diganti dengan 7 ayat yang lain. 7 ayat juga ya kan? Ini alasannya karena uzur belajar, anak belajar misalnya ada dalam lalu guru ya kan? Kalau ini tidak dapat yang lain daripada Fatihah tuh kada bisa juga kada anu juga ya kan, ada bacaan yang kawannya dibaca ya. Hendaklah ia mendatangkan dengan zikir yang hurufnya tidak kurang dari huruf Fatihah. Zikir yang lain ya kan. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, kada ulang-ulang ya kan. Sampai hitungan huruf Fatihah itu berapa? Soal nama hitungnya. Banyak banyak itu. Kaumnya banyak lah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini dulu 19. Kalau ada salah tuh rasanya 144 tidak salah hurufnya. Fatihah. Kalau ada salah, nah kalau salah ingatkan 144 huruf. Ada salah ingatkan.
Kata kan hitungnya kan boleh. Nah itu masalah Fatihah. Nah kemudian penjelasan ruku. Sekurang-kurang ruku bagi orang yang puasa adalah berbungkuk sekitar sampai 2 tapak tangan ya ke lutut. Sekedar sampai 2 tapak tangan ke lutut. Dan wajib bahwa tidak ada tujuan selain daripada tujuan ruku. Disunatkan pada ruku 1 meratakan belakang dan leher. Meratakan belakang dan leher. Jangan tertinggi, jangan tertunduk, rata. Yang kedua, meletakkan tangan di atas lutut. Meletakkan tangan, tapak tangan di atas lutut. Kemudian yang ketiga, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Nah itu penjelasan tentang rukuk. Kemudian penjelasan i'tidal. I'tidal yaitu kembali kepada keadaan atau tingkah laku sebelum rukuk. Dan wajib bahwa tidak ada tujuan selain daripada bangkit dari rukuk. Ketika bangkit itu sunat mengata Sami Allahu liman hamidah. Dan ketika tegak sunat mengata Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian yang ke-8 7 penjelasan sujud. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Syarat-syaratnya 1 meletakkan dahi ke tempat sujud. Dahi lah. Jangan dahi tak halang kita kah atau kupiah misalnya terlalu benar kayak itu. Gitu mendahi kupiah. Sujud tak karena kupiah ada sah. Ya kan? Jadi sujud itu bujur-bujur dahi nang diletakkan ke tempat sujud. Jangan sampai terhalang dahi. Yang kedua, mengenakan dahi akan tempat sujud dengan sebarat kepala. Sebarat kepala kita, ya kan? Kemudian yang ketiga, punggung lebih tinggi daripada kepala. Punggung lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Kemudian yang keempat, meletakkan sebagian lutut, tapak tangan, 2 perut jari. Dan yang kelima, meletakkan sebagian perut jari kaki. Yang keenam, meletakkan hidung ke tempat sujud dan mengata Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah jadi ruku apa sujud ini harus di anggota 7 itu terkena ke lantai ya kah? Anggota 7 anggota ya kah? Dahi apa dahi seperti 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Nah 7 holak. Salah satu tangkat kaki misalnya tangkat kalau sampai ke lantai ada sah sujudnya. Atau misalnya sujudnya kan hidungnya berapa hidung handak ya kan? Dahi kada kena ada sah juga. Kalau misalnya sayang di dahi ya kan? Sudah mencelenang dahi misalnya. Umur berarti. Ada sah ya kan? Jadi harus sujud itu di anggota 7. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, kaki, ya kan ujung-ujung jadi kaki. Nah sampai sini aja dulu lah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita, jemaah kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.